Mahiyan najasatu an najasatu hiya ad-damu wal qayhu wal baulu war rauthu wal ghaitu wal khamru wal qai'u wal maitatu wal kalbu wal khinziru. Kaifa taghsilun najasat aghsilu mahallaha bil ma'i hatta tazula minhu raihatu hilang baunya sehingga hilang baunya. Kaifa taghsilu najasatal kalbi wal khinziri aghsilu mahallaha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturabi. Salah satunya dengan debu atau tanah. Ya, jadi pelajaran pagi hari ini mengenali apa itu najis, apa saja itu najis. Harus kenal. Kalau sudah kenal najis, lalu tahu cara mensucikannya. Ya. Mahiyan najasatu, apa itu najis? Yang dimaksud apa saja najis-najis itu. An najasatu ya, najis-najis itu ialah satu, adamu darah, wal qayhu nanah, wal baulu kencing, war rauthu kotoran binatang, wal ghaitu kotoran manusia, wal khamru minuman keras alkohol, wal qai'u muntahan, wal maitatu bangke, wal kalbu wal khinziru. Nah, itu macam-macamnya najis semua itu. Ya, kenalin. Semua itu najis. Darah najis, nanah najis, kencing najis, kotoran binatang najis, kotoran manusia najis, terus khamr minuman keras najis, terus wal qai'u muntahan najis, wal maitatu bangke najis, wal kalbu anjing najis, wal khinziru babi. Itu macam-macamnya najis tuh. Ya, itu udah semua itu, udah semua. Darah, jadi kita kena darah nih, baju kita kena darah,
itu cepat dicuciin karena itu najis. Hilang baunya ya. Iya, gitu. Ya. Cuman nanti ada darah yang sedikit, ada darah yang banyak. Kalau darah sedikit najis tapi dimakfu. Dimakfu itu dimaafin. Gitu. Misalnya jerawatan nih, jerawatan di muka. Nah, ada darahnya enggak? Ada. Cuman banyak apa dikit? Berarti enggak apa-apa. Tetap najis tapi dimakfu. Ya. Dikit tapi dimakfu. Nah, terus batasan dikit dan banyak itu seapa? Batasnya dikata sedikit kalau tidak ada satu tetes. Nah, itu jadi jelas mana yang dimakfu, mana yang enggak. Kalau kita jerawatan tuh kan dikit ya, itu kan nggak sampai netes gitu kan, hanya sekedar nempel aja gitu kan. Nah, itu berarti walaupun ada di muka gitu, pernah jerawatan? Apa sampai sekarang masih jerawatan? Nenek jerawatan, nenek genit. Ya itu kalau sedikit enggak najis. Berarti ini habis wudhu terus apa namanya megang-megang jerawat, pencet-pencet. Nah, terus langsung sholat, boleh enggak? Boleh, karena apa? Walaupun ada darah tapi sedikit, dimakfu, gitu. Tapi kalau apa namanya bisul, nah, kalau bisul darahnya sampai netes apa enggak? Netes sampai ngalir. Berarti kalau bisulan, darah bisul, najis. Ada darahnya juga, ada nanahnya juga, dua-duanya najis. Pernah bisulan? Nah, di mana bisulannya? Kadang-kadang bisul mah nggak tahu tempat, nggak tahu diri. Diketek, kalau susah. Ya. Pakai anak saya lagi bisulan. Saya tengokin jalannya lagi ngegang aja. Bisulan. Emang biasanya ngumpet-ngumpet, Pak. Jadi itu darahnya najis. Karena apa? Karena banyak. Dikata banyak karena lebih satu tetes. Kalau kurang dari satu tetes, walaupun najis tapi dimaafin. Sama dengan juga binatang. Binatang yang mempunyai darah itu sampai banyak, nah itu darahnya ya najis binatangnya. Tapi kalau binatangnya yang ada najis tapi sedikit, nyamuk, kita digigit nyamuk, ada darahnya enggak? Ada. Orang dia sampai kenyang tuh, ya kan? Tapi ada enggak satu tetes? Nah berarti kalau kita digigit nyamuk nih, kita lagi mau sholat, digigit nyamuk, terus kita tepuk begitu, ya kan ada darahnya, dia kena, tapi enggak najis, atau najis tapi dimaafin, artinya tetap boleh sholat. Nah itu, ya.
wal qayhu wal baulu, ini mau udah jelas. War rausu. Nah, rausu apa tadi? Kotoran binatang. Semua kotoran binatang najis, apapun binatangnya. Ya. Nah, gitu. Apapun binatangnya, kotorannya najis. Baik kencingnya maupun apanya? Beraknya. Ya, najis. Nih, kita punya keset di rumah, dikencingin kucing, najis nggak? Najis, najis. Nah, kita mau masuk rumah, terus kita keset duluan kan? Berarti kita keset, bukannya malah bersih, malah jadi najis. Gitu. Kita punya lap, gitu. Terus dikencingin kucing, najis nggak tuh? Najis. Kita buat ngelap apa-apa. Lah, kena najis semua itu. Nah, itu. Jadi kalau kita ini punya peliharaan, mau punya ayam, mau punya kucing, mau punya apalagi burung, itu, perhatikan, karena najis ini membuat kalau kita terkena, terus kita sholat kita nggak sah. Nah, boleh nggak kita melihara burung? Boleh, tapi jaga najisnya. Boleh kita melihara kucing? Boleh, tapi jaga najisnya. Ayam boleh. Boleh kita melihara ayam, tapi jaga najisnya. Ya, makanya dikurung ya Pak. Ya. Jadi kita melihara kucing, jangan sampai kucing kita ini membuat orang lain resah. Kenapa? Karena terkena kotorannya. Kucing kita lepas berak di mana-mana. Nih, mohon maaf, wabil khusus yang dekat masjid. Kucingnya ke masjid, berak di masjid. Ya Allah. Orang takut Pak. Nah, itu najisnya membuat orang lain jadi susah. Bahkan bisa-bisa sholatnya orang di masjid nggak sah gara-gara kucing kita. Nah lo, repot nggak tuh? Kita punya apa namanya ayam, ayam kita dilepas ke masjid. Wah, ayamnya di mana aja cerot, di mana aja cerot. Apa cerot? Iya, ngasih bagian. Kasihan gak dapat bagian, kasih dah cerot. Nah, itu najis. Kalau ayam kita lepas, kemudian berak di masjid, itu orang sholat bisa sholatnya nggak sah gara-gara kena najisnya ayam kita. Gitu. Jadi Islam itu tidak melarang, bahkan Islam itu termasuk menyuruh menyayangi binatang. Tapi tetap Islam menjaga najis. Gitu. Kalau sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu rumah jauh-jauh. Kita punya ayam, kita lepas. Lo kebun masih lebar. Kayak di kampung ya Pak. Iya. Dia nyari makan di kebun, ya kan? Nggak ganggu tetangga. Ya kalau sekarang emang rumah sama tetangga dempet. Kita pakai pelihara ayam dilepas. Ya udah.
Ya nyusahin orang, nyusahin tetangga. Gede, Pak. Iya. Gimana Pak bilangnya Pak? Boleh nggak Pak ditimpuk? Bilang itu gimana Pak? Saya Pak. Oh ambil. Tanggung ditimpuk. Oh iya, dia dioblok, dioblok. Potong aja, potong. Langsung dioblok. Besok ke masuk aja. Ditangkep, dipotong, tapi jangan dimasak, kasihin yang punya. Bukan punya kita. Kalau dimakan ya haram. Makan ayam orang. Iya. Jadi perhatikan najisnya, terutama yang ada di rumah. Peliharaan yang selalu ada di rumah apa? Burung. Kucing. Kucing. Karena kucing itu mah bersama. Tidur bersama kucing. Makan bersama burung. Saya bersama burung pertanyaan. Boleh, tapi perhatikan najisnya. Kencingnya ya najis, terus kotorannya, beraknya juga najis. Jangan sampai nih kita lah ibadah nggak sah gara-gara kita nggak bisa bersikap menyikapi najisnya piaraan kita. Gitu. Ini kenalin ini najis, nih kenalin semua. Darah najis, terus apa lagi? Nanah najis, terus kencing najis, kotoran binatang najis, kotoran manusia najis, khamr najis. Ya. Minuman keras itu najis. Gitu. Alkohol termasuk kalau kita punya minyak wangi tapi kadar alkoholnya lebih tinggi, lebih banyak daripada campurannya, terus kita makanya mes, itu kalau baju kita jadi najis, alkohol itu, gitu. Kan minuman keras itu karena kadar alkoholnya kan tinggi, gitu. Minuman keras itu. Itu Pak kalau pakai spray gimana? Gimana buat nyetrika? Ya? Wangi-wangian yang buat nyetrika gimana? Ya enggak kalau bukan alkohol. Makanya najis itu. Ini alkohol minuman keras. Kalau itu mau wanginya enggak. Oh halal tidak. Gitu. Halal. Itu mah enak wangi. Ini yang alkohol, yang minyak sempret baju tapi yang ada alkoholnya. Kalau alkoholnya lebih sedikit tetap nggak apa-apa, gitu. Kan hampir semua minyak wangi itu dicampurin. Ya, cuman kadarnya lebih kecil. Kalau kadarnya lebih tinggi, nah itu najis. Udah makainya kemudian banyak. Ya, wal qai'u untahan, apapun untahannya, walaupun untahannya berupa uang receh. Jadi banyak ketelen gitu, Kalau udah lewat sini, kalau udah lewat tenggorokan, kemudian muntah keluarin lagi, itu tetap najis karena sudah melewati batas tenggorokan tadi itu maksudnya. Nah, berarti kalau ludah najis enggak? Enggak. Ludah enggak najis. Iler, sering iler kan? Iya. Lihat dulu, kalau tidurnya enggak pakai bantal, ilernya najis. Kenapa begitu? Karena keluar dari dalam. Gitu. Berarti karena kita nggak pakai bantal. Kalau pakai bantal karena tinggi,
sehingga yang keluar hanya sekitar dari mulut, nggak najis. Nggak najis. Jadi ludah itu nggak najis. Ya, yang najis itu koi'u. Koi'u itu artinya karena sudah masuk ke dalam waduk gitu, udah masuk ke dalam pencernaan, udah keluar lagi, udah sama dengan kotoran. Cuman ini balik ke luhu ke atas, kalau ini terus ke bawah. Sama-sama sudah masuk ke dalam, itu jadi najisnya begitu. Ya, tapi kalau masih di ini kan enggak gitu. Makanya ludah Rasulullah buat rebutan. Yang pertama enggak najis. Yang pertama enggak najis. Yang kedua, kalau ludah Rasulullah wangi. Oh iya. Rasulullah baru mau meludah, itu sahabat udah pada rebutan, memasang tangan. Pada siapa nih? Gitu. Yang dapat, lumuran wangi, enggak najis. Iya. Ya kalau ludah Bu Dewi mah bau jengkol. Habis makan jengkol kalau ludah. Ya, sebagai manusia pada umumnya yang sifat basyariah sama, hanya beda. Sama-sama kentut tapi beda. Rasulullah kalau buang air nggak ada bekas, langsung hilang. Tapi secara basyariah ya sama dengan manusia yang lain, tapi tetap beda. Rasulullah berkeringat, kita juga berkeringat. Tapi keringat Rasulullah dengan keringat kita beda. Rasulullah keringatnya wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Rasulullah pernah ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Anas bin Malik, bapaknya sudah meninggal, terus dia punya anak satu laki-laki namanya Malik, Ummu Sulaim itu. Kemudian Malik nih yang anaknya dihadiahkan buat Rasulullah, sehingga Anas bin Malik ini, Anas ini dia menjadi pelayan Rasulullah, ya, dihadiahin oleh seorang ibu. Jadi dia ketika Rasulullah ke Madinah, yang lain pada ngasih hadiah, itu ada seorang janda punya anak satu laki-laki, nggak punya apa-apa, pengen ngasih hadiah Rasulullah karena nggak punya apa-apa, punyanya hanya anak satunya laki-laki, dihadiahkan ke Rasul supaya melayani Rasulullah. Nah, berarti dia Anas menjadi anak angkatnya Nabi. Selama 10 tahun jadi anak angkatnya Nabi, melayani Nabi. Ditanya, "Hai Anas, pernah nggak kamu diomelin oleh Rasul?" Enggak pernah sama sekali. Jangankan omelan, satu kata yang membuat saya itu nggak suka, nggak ada. 10 tahun. Nah, karena anaknya itu menjadi pelayan, maka Ummu Sulaim ibunya itu Nabi pernah main ke rumahnya. Nah, karena mainnya siang-siang duduk, terus karena siang gerah, Nabi keringetan. Nah, keringetnya itu oleh Ummu Sulaim dikerokin. Rasulullah sudah pergi, dan ada tempat yang ditempatin yang kena itu udah ambilin. Nah, ditanya oleh Nabi, buat apa Ummu Sulaim? Buat minyak wangi. Ternyata bener tuh.
dia nyimpen keringatnya Rasulullah itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, wanginya mengalahkan semua minyak wangi yang ada di Madinah. Paris kalah. Itu pengen ketemu Nabi enggak? Masya Allah. Jadi kalau kotoran Nabi tidak ada bekas, ya. Tapi secara ini basyariah tetap, basyariah itu sifat kemanusiaannya tetap. Gitu. Sehingga kalau Rasulullah ingin buang air, ada sahabat yang membawakan air, gitu, sebagai contoh syariat. Padahal nggak ada, kotorannya hilang begitu aja. Ya. Nah, lanjut. Jadi khomer najis. Kalau ingus najis enggak? Koiu enggak. Enggak. Pokoknya masih dari sekitar sini. Kalau koiu itu kenapa najis? Karena dari waduk, dari dalam. Dari dalam keluar lagi. Gitu. Ya. Jadi ludah, ingus enggak najis. Gitu. Najis mah repot, kita meludah mulu. Wal maitatu bangkai, semua bangkai najis kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan laut, ya, ikan basah. Itu ada lele mati, kita pegang, enggak najis. Semua ikan enggak najis. Kalau ikan najis mah ibu nyangin ikan mulu di rumah. Masa teri najis? Masa bandeng najis? Enggak. Iya. Enggak pakai disembelih, ya kan? Dan enggak najis, maitah. Ya. Maitah itu bangkai. Bangkai itu apa memang bangkai? Apa definisi bangkai apa? Yang hidup udah mati ya mati. Ya? Yang hidup udah mati kan? Yang hidup udah mati. Iya. Tiap hari kita makan apa namanya? Ayam. Ayam hidup apa ayam mati? Bangkai bukan? Bukan. Nah, makanya harus jelas apa itu bangkai. Bangkai yang udah mati ya. Bangkai udah mati ya. Ayam udah mati kan? Ya, ayam udah mati. Kita sudah beri makan ayam. Mati bisa dipotong, mati Ya, harus jelas apa itu bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Gitu. Ayam ketabrak mobil mati, bangkai. Tapi ayam yang disembelih secara syariat bukan bangkai. Gitu. Jadi bangkai itu ayam yang binatang yang mati, yang matinya tanpa disembelih secara syar'i. Kalau soal mati ya semuanya mati kita makan, masa hidup. Apa kita setiap hari makan ayam itu kita makan bangkai? Bukan. Kenapa? Karena disembelih. Gitu. Ya. Wal maitatu. Wal kalbu. Apa kalbu tadi? Anjing. Najis enggak? Najis. Tapi kalau najisnya anjing ini ada perbedaan ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, sentuhan atau terkena, kesenggol, kalau salah satunya basah, apa anjingnya yang basah atau anjingnya kering, tangan kita basah, walaupun kesenggol najis. Tapi kalau kering sama-sama kering nggak najis, gitu. Nah kesenggol apa itu anjing,
anjingnya kering, tangan kita juga kering. Kering ketemu kering nggak ngaruh, karena nggak ada nempel di situ. Iya, itu nggak najis. Gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i kesenggol najis. Ya. Tapi kalau selain Imam Syafi'i nggak najis kecuali liurnya. Gitu. Ya, kalau Imam Syafi'i walaupun kesenggol aja najis. Kalau Imam Malik kalau hanya kesenggol enggak apa-apa. Tapi kalau liurnya baru najis. Gitu, beda-beda. Nah, sehingga kalau kita lagi pergi haji umroh, kita sering melihat anjing di sana. Banyak anjing. Di Arafah banyak anjing. Anjing liar di sana banyak. Gitu. Karena Arab Saudi mayoritas madhabnya madhab Maliki, sehingga anjing nggak najis. Di sana anjing banyak, gitu. Nah kalau di sini, terus melihara anjing boleh nggak? Boleh nggak melihara anjing? Boleh. Tapi karena najis maka harus dijaga. Terus meliharanya jangan di rumah. Orang Islam melihara anjing boleh, tapi nggak di rumah. Karena ada hadis malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau rumah itu ada anjingnya. Saya ulang, malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjingnya. Gitu. Berarti melihara boleh tapi tidak di rumah. Contoh, umat Islam punya perkebunan, ya kan? Di sono di Sumatera sono punya perkebunan, gitu. Untuk jaga kebun anjing, ya kan? Supaya aman. Tapi nggak di rumah. Rumahnya di mana, kebunnya di mana, gitu kan? Nah, sehingga walaupun anjingnya sampai puluhan, nggak apa-apa. Tapi di sono tempatnya, ya jauh dari rumah untuk jaga sawah, untuk jaga kebun, nggak apa-apa. Gitu. Kalau orang Islam melihara anaknya, boleh nggak? Nih, anjing najis. Orang Islam melihara anaknya, boleh nggak? Anaknya siapa dulu Pak? Anaknya apa orangnya? Anaknya boleh. Keder. Boleh. Orang anaknya dipelihara nggak boleh. Ya anaknya dipelihara boleh Pak. Ya bukan anak anjing, tapi anaknya. Anaknya yang mana tuh? Nah, ya itu kan anaknya itu. Anaknya ya. Anaknya orang Islam itu. Anak orang itu. Bingung kita. Terus yang terakhir wal khinziru, yaitu babi. Nah, cara mensucikannya kalau yang najis selain najisnya anjing dan babi itu dicuci sampai hilang baunya. Tuh. Aghsilu mahallaha bil ma'i hatta tazula minhur raihatu. Kalau baunya itu hilang, maka ainnya, keadaannya, barangnya juga pasti hilang. Gitu. Jadi raihahnya, baunya. Ya. Ini padahal ada 3 yang harus hilang. Ainuhu, ta'muhu, raihatuhu. Keadaannya, barangnya, kemudian warnanya sama baunya. Cuman kalau di sini diringkas hanya baunya. Karena kalau udah baunya nggak ada, pasti yang lain juga nggak ada juga. Gitu.
Itu kalau selain najisnya apa? Anjing dan babi. Kalau anjing dan babi khusus, ya yang terakhir tadi itu aghsilu mahallaha bil ma'i sab'a marrat. Mencucinya 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Contoh, misalnya ini kita kesenggol anjing. Tangan kita ini kesenggol anjing. Maka 1 kali guyur, 2 kali guyur, 3 kali guyur. Terus salah satu dari 7, boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, boleh yang keenam, asal jangan yang terakhir. Gitu. Kalau terakhirnya kotor dong. Ya. Salah satunya dengan tanah, gosok pakai tanah. Habis itu baru diguyur lagi. Jadi jumlahnya harus 7. Kenapa harus pakai tanah? Karena ada bakteri apa itu kalau anjing tuh sama babi, rabies. Bakteri rabies ini diteliti ternyata dia mati kalau kena tanah. Gitu. Kalau dengan sabun, apapun mereknya sabun, nggak hilang itu rabiesnya itu. Tapi kalau dengan tanah mati dia. Nah, sehingga Rasulullah lebih tahu. Kalau dari Allah ya. Gitu. Ya, makanya salah satu dari 7 dicampur dengan tanah. Gitu. Udah selesai. Ada yang mau tanyain? Enggak ada ya? Ya udah siang.